Halo Assalamualaikum, salam coretan planter. Bertemu kembali kita di channel coretan planter. Semoga dimanapun sobat coretan planter berada selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Amin. Berbicara tentang dunia perkebunan, itu identik dengan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas beberapa job desk atau tugas dari seorang mandor, baik itu mandor 1, mandor panen, mandor chemis, mandor pupuk, beserta mandor yang dipekerjakan di dunia perkebunan. Baik, kali ini kita akan membahas apa-apa saja job desk dari seorang mandor panen. Untuk teman-teman yang sudah bekerja di dunia perkebunan mungkin tidak asing lagi apa saja job desk dari seorang mandor di dunia perkebunan. Namun untuk teman-teman yang masih ingin bergabung atau yang baru mengetahui, sebenarnya apa saja sih tugas seorang mandor di dunia perkebunan. Nah, tentunya di sini akan kita bahas bagaimana job desk seorang mandor panen. Jadi, seorang mandor panen dia harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas seputar pengelolaan karyawan dan pencapaian produksi. Hal itu dikarenakan mandor sering sekali harus menjadi pengambil keputusan dan pemberi solusi mengenai masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi oleh seorang pekerja di lapangan. Nah, di sini akan kita bahas job desk seorang mandor panen. Yang pertama, seorang mandor panen dia harus mampu dalam melakukan kegiatan apel pagi yang fungsinya untuk memastikan kehadiran dan memberikan arahan kepada karyawan. Contoh, seorang mandor panen harus mampu memimpin yel-yel kerja. Pastinya di setiap perusahaan yel-yel kerja ini akan selalu dikumandangkan, yang dimana fungsi dari yel-yel kerja ini pastinya untuk memberikan semangat kepada para karyawan yang akan bekerja nanti. Yang kedua, seorang mandor panen harus mampu melakukan proses baris berbaris. Di mana proses baris berbaris ini fungsinya agar seorang karyawan ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh si mandor panen. Jadi dia tidak acak-acakan atau ada yang barisannya tidak rapi. Nah, ini perlu dilakukan proses baris berbaris supaya apa yang kita sampaikan bisa diserap oleh si karyawan. Nah, di sini juga karyawan harus bisa kita melakukan suatu strategi bagaimana di kegiatan apel pagi ini karyawan ini jangan ada yang merokok, karyawan jangan ada yang berpenampilan kurang rapi. Nah, di sini perlu ketegasan seorang mandor panen. Yang selanjutnya, pastinya di apel pagi ini seorang mandor panen harus mampu memberikan arahan dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. Selanjutnya, si mandor panen harus melakukan pemeriksaan kelengkapan APD dan alat-alat kerja sebelum berangkat ke puncak panen. Setelah melakukan apel pagi, si mandor panen atau mandor panen ini harus mampu membagi ancak panen agar pencapaian-pencapaian yang sudah direncanakan tercapai sesuai dengan target. Dimana di pengacakan ini kita berbicara si mandor panen harus mampu membacakan peta detail blok, harus mampu membagi ancak panen sesuai dengan kemampuan si karyawan panen. Dan seperti kita bahas di pembahasan kita, diskusi kita sebelumnya, ada ancak panen ini kemampuan si karyawan 2,5 hektar sampai dengan 3,5 hektar berdasarkan AKP yang ada kita cek di hari kemarin. Selanjutnya si mandor panen setelah melakukan pengancakan, nantinya setelah proses pekerjaan panen berlangsung, mandor panen harus mampu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan panen apakah sesuai dengan SOP. Nah,
Ketika melakukan pekerjaan panen, pemeriksaannya ini apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Yang biasanya kita lakukan yaitu cukup dua, pastinya melakukan mutu ancak dan melakukan mutu buah. Mutu ancak ini di dalam ancak, mutu buah di TPH atau tempat pengumpulan hasil. Di sini tentunya setelah dari selesai melakukan pemeriksaan hasil panen, mandor panen harus mampu membuat laporan hasil panen yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh si pemanen. Apa-apa saja kelengkapan dari administrasinya, dia bisa berupa dari BPKM atau buku prestasi kerja mandor. Dia harus bisa membuat berapa laporan LKPP atau laporan penghitungan janjangan si pemanen sebelum dilakukan pemeriksaan diskusi kepada karani panen yang nantinya akan melakukan pengecekan buah. Sebelum melakukan pekerjaan panen di esok harinya, mandor panen harus mampu melakukan pengambilan AKP. Apakah itu AKP? AKP adalah angka kerapatan panen yang nantinya sebagai dasar untuk pembuatan taksasi panen esok hari. Di mana apa saja yang perlu dilakukan si mandor panen dalam melakukan AKP, yaitu pastinya dia harus menyiapkan form taksasi potong buah. Selanjutnya dia akan masuk ke blok panen yang nantinya akan dilakukan pengecekan AKP. Selanjutnya dia harus mengambil penghitungan hasil pengambilan sensus AKP yang nantinya akan diturunkan menjadi laporan taksasi panen. Selanjutnya si mandor panen harus melakukan absensi sore hari. Apakah si pemanen yang tadinya di pagi hari kita ancakkan, apakah ancaknya tembus, ancaknya tidak tembus, apakah memang dia cepat pulang. Nah, di sini si mandor panen harus melakukan absensi sore hari, di mana absensi ini menjadi acuan si mandor panen untuk pembayaran hasil upah harian si pemanen. Dan pastinya dia harus mempersiapkan alat fingerprint. Fingerprint ini dilakukan di pagi hari dan di sore hari ketika si pemanen selesai melakukan pekerjaan panen. Itulah dia job desk seorang mandor panen yang harus dikuasai dalam proses pekerjaan panen. Tentunya tidak mudah, namun untuk mengerjakan itu semua diperlukan sebuah konsistensi dan komitmen dari si mandor panen. Oke, sekian dari kita. Ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan oleh sobat Soretan Planter, boleh di komen di kolom komentar. Sehat selalu, sukses selalu, salam Soretan Planter.